Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan kaula ingkang badhe kula tangketaken inggih punika bagaimana cara mengganti atau mengontok sholat wajib kita yang dimana dulu lupa, maksudnya beberapa tahun tidak dilakukan beberapa sholat wajib, dan untuk menggantinya dengan jumlah rakaat tertentu itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti tidak ada kejelasan tentang yang saya tinggalkan sholat yang apa itu. Sholat wajib. Mesti bilangannya ya, tidak jelas itu. Buatan hitungan bang Biro. Oke. Buatan enten hitungan lem. Saking Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala nusali ala man washabu sayyid bil hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala dzurriyyati wa jama'i baitihi wa jama'a sahbihi wa ila alihi wa ila hadratihi jami'ul awliya min al-masyayikh ila muqarrib al-fariq al-qadir al-ilah wa sabbi wa sayfa wa al-naqsabati wa al-abadawi sallallahu alaihi wa sallam wa sufi akhir hadratihi tulisan sudah kemakin laulia wa mujahidin wa ma'arifun bil alam berkata wa baina wa baina mustaqim wa kata mujahidin wa ma'arifun wa ila khatim jami'a wa ila al-badah wa ila khadrati wa nasana wa ila khadrati wa ila khadrati Habumar sekaf ila khadrati Hamdara sekaf ila khadrati Habib Muhammad wa ila khadrati Tujuh saya habaib fi kecil. Ya Allah, wa ila hadrati jami'i abaina wa umatina wa jibbatina wa jiddatina wa amamina wa amamina wa ahli khalaqina wa sayyidina sallallahu alaihi alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati panjenenganipun Sayyidul Habib Ibnu Sekam Baiklah buat panjenenganipun Sayyid Abdul Rahman Askam, panjenenganipun Sayyid Abdul Qadir, panjenenganipun Habib Najib, panjenenganipun Habib Musin Nasir Habaib kawula muliakan para hadirin hadirat sedaya pecinta Rasulullah SAW ingkang tansah kawula muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditemukan kembali dalam rutinan maulid sekaligus mujahadah ratib dan pengajian Nasiruddiniyah. Kita lanjutkan yang kemarin. Pada malam hari kita sudah masuk ke bab-bab inti, termasuk ya kita mulai dengan bab sholat pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyirul ikhwan faqahana Allah wa iyyakum fiddin walhamna rusydan wa adna min syir'i anfusina. Anna salata imaduddin wa ajallu mabar Islam al-khams ba'da syahadatin wa mahalluha min ad-dini mahallu ra'si min al-jasad fakama annahu la hayata liman la ra'salah fakadzalika la dina liman la salata lah. Kadzalika warada fil akhbar. Diawali dari ungkapan beliau Sayyidul panjenenganipun Sayyid Abdullah bin Al-Haddad bahwa yang namanya sholat itu merupakan amaduddin cagayakum, artinya sesuatu bangunan yang memiliki tiang. Itu ketika tiangnya roboh maka tentunya bangunan tersebut akan roboh. Begitulah dengan agama ini tiangnya adalah sholat. Ketika orang beragama tetapi dia tidak sholat, tentunya itu berarti merobohkan agamanya sendiri. Sehingga saya sampaikan dalam beberapa hadis
Salah satunya adalah man aqama faqad aqamatin wa man hadamaha faqad hadamatin. Barang siapa yang taroka faqad hadamatin. Barang siapa yang mendirikan sholat sama dengan kita menegakkan agama, tapi kita menegakkan sholat sama hanya dengan kita merobohkan agama. Merobohkan agama jangan dikira itu agama kita sendiri, tidak. Artinya bahwa ketika kita menegakkan sholat itu juga punya efek bagi orang lain. Karena yang namanya, makanya disampaikan waman tarokaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu akan menghancurkan agama secara umum, bukan agama yang hanya dia lakukan atau tidak. Karena jelas itu akan memperburuk citra di dalam beragama kita. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik mungkin, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya strategi dalam rangka untuk merobohkan agama. Itu mereka merintahkan kepada sebagian orang untuk setiap pagi mengikuti sama Rasulullah SAW. Tapi sorenya seluruh tahun. Akhirnya dia tujuannya hanya apa? Tujuannya hanya untuk menunjukkan kesan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu membosankan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan. Kalau yo piyambake pun pernah isu niku gelem iman kanjeng Nabi ning sebenarnya kon bosan. Tujuannya apa? Akhirnya orang Madinah tidak akan punya anggapan. Loh, yang namanya ahli kitab itu kan orang yang punya pengetahuan yang luas. Dia pemeluk agama yang lebih dulu daripada agak pengikut Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya dia besok pagi-pagi dia ikut Rasulullah, tapi sorenya sudah keluar dari agama Rasulullah. Itu menunjukkan tidak mungkin terjadi kecuali kalau agama yang diikuti itu salah. Dia ingin memberikan kesan semacam itu, sehingga orang yang masuk ke agama kita mengaku sebagai orang Islam kemudian dia tidak sholat, paling tidak dia menampilkan bahwa agama kita itu mempersulit kehidupan seseorang. Tunggu aku melakukannya aku mau gara-gara konsulat wahai kesibukan saya menjadi berkurang gara-gara saya harus melakukan sholat. Wah musuh nyambut KWB ya guys, saat kalian ini kok ditambahin konsulat barang. Nanti akan memancing orang lain untuk mengkambing hajat kita makan sholat sebagai sumber daripada keburukan yang dia alami. Nah ini bahaya betul kesan seperti itu. Dan delalah coba nih Gusti Allah kadang-kadang gimana? Coba nih Gusti Allah itu uang sing mempeng sholat kadang-kadang rezeki angel. Ning uang sing ibadahe dompet ku malah rezeki angel. Lho kan ujiannya kan berat ngeten iki. Saya punya dua pengalaman temen nih. Ono si wong dia mantan wong beli tobat pengen ibadah tenanan. Dia dalam kondisi ekonominya mapan, tapi begitu dia ternyata melakukan ibadah tekun, tiba-tiba perekonomian jadi sulit. Nah ini ketika kok ternyata diikuti maka dipastikan dia akan melepas agamanya kembali dan nanti akan mengkambing hitamkan yang menjadikan sulit adalah sholat. Artinya seperti itu. Ini bahaya betul. Ini yang pertama. Yang kedua ada orang yang dia dalam kondisi sulit, tapi dia jarang melakukan ibadah panjenengan. Wong ora pati ibadah, kondisinya waktu angel. Begitu kondisinya angel, piyambake pun pengen nglakoni ibadah sing mumpung menawa itu menjadi satu jalan keluar agar dia diberi kehidupan yang lebih nyaman, lebih enak. Ibadah jalur militer kono kene ngoten niku. Wis mungkin awak masjid sopir nang kuburan wae ya iki. Sopir kuburan wae ngoten ziarah rekep wali-wali cedak. Kemudian ketika dia seperti itu dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan diberi kekayaan yang melimpah. Tapi kalau memang dia itu kalau kekayaan disebut sebagai fitnah, justru ketika dia diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dulu dia tekuni itu kemudian menjadi lepas. Jadi enek wong sing difitnah krana donyane niku dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat melimpah oleh Allah, kemudian itu menanggalkan agamanya. Tapi juga bisa jadi sebaliknya, orang yang asalnya memiliki dunia yang melimpah diuji oleh Allah ketika melakukan ibadah justru malah akan menjadi berkurang dunianya. Nah, ini tentunya tidak ada kaitannya dengan sholat sebanyak ini, semuanya hanya ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kuat-kuatan, nah cara kuat tetap balik. Wong sing nalikane dia sebelum ibadah ternyata dia menjadi orang yang brengsek, ekonominya mapan, tetapi ketika dia melakukan berusaha untuk bertobat dan tekun dalam beribadah
itu menjadi surut pendapatannya, itu hanya ujian sementara. Ketika kita tetap tangguh mempertahankan agama kita, tidak kita jual agama kita, tentu itu akan menemukan jalan keluar nantinya. Ya kan kuat-kuatan ngoten tok. Iso paling nganu. Wong sing ngono pas nalikane tobat kok dicoba Gusti Allah entek-entekan itu mungkin dulu pendapatan itu memang barang-barang yang tidak baik gitu. Sehingga memang betul-betul dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan oleh Allah, tobatnya benar-benar tenanan, itu akhirnya dihabiskan oleh Allah sesuatu yang memiliki potensi untuk merusak agamanya. Kalau wong nopo jadi mungkin dalam setiap harinya dia pendapatnya mungkin sebagai pengedar narkoba, terus kemudian dia bertobat. Lalu kabeh bodone kan hasil daripada narkoba tadi. Anak tobat itu dintai kali Gusti Allah tenan iki. Harus siap seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengkambing hitamkan kita beragama, menjadikan sulitnya hidup kita itu nanti sama dengan orang-orang Yahudi. Penggambaran beliau Said Abdullah menggambarkan bahwa sholat bagi agama, dari agama dipandang seperti kepala bagi tubuh. Sebagaimana orang yang memiliki tubuh tapi tidak berkepala, terlepas kepalanya tidak bisa hidup, begitu pula agama tanpa sholat tidak bisa hidup. Islam KTP kan kata hasil KTP geus mau sholatnya nang pas riyo tok. Ngono nang pesen kancane, serano kancane sogah, kata susuan sogah. Iku kalau aku kadang-kadang cok gumun, uang ora tau ibadah saat segi urip, ibadah pas nalika riyo ya ngabak-baki masjid. Ngono iku ternyata dipertimbangkan. Di masyarakat kita kadang-kadang membangun masjid itu karena mempertimbangkan ku kanggo sing biasanya gak sholat iki kan melu sholat kebak ini kan. Wah. Jadi itu masjidnya wae dibangun gila. Kenapa nak pas riyo ternyata kan tidak muat itu. Nah yang kita pertimbangkan siapa? Yang kita pertimbangkan kan orang yang memang sholatnya tahunan, setahun sekali. Jadi kan tidak begitu penting kan itu kan, walaupun sholat sunnah. Pas riyo menurut enggak. Ternyata itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Terbukti apa? Kita masyarakat tuh tadi duit itu biasanya yang mesti digede-gede. Kita nampung buat menawan pas riyo yang bikin iso kamot. Loh, itu baru mikir wong sholat loh. Ini lumayan daripada belas orang nonton makanya mana? Bahkan jasanya wong 100 sholat riyo tapi ternyata punya jasa juga. Salah satunya tadi dari itu gede-gede. Buat ajal wa yakuna muhafidina al-salat al-muqimin alaha al-khashina fiha ta'in 'alaiha. Fadzalika amrullahi fa bidzalika amarallahu ibadahul mu'minin fi kitabih. Wa bihi wasafa faqul azza min qail hafidu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bahwa perintah Allah di dalam Al-Quran tentang sholat kepada orang-orang mukmin itu sering digunakan bahasa muhafadzah atau dengan menggunakan bahasa iqamah. Aqimus sholah atau hafidu al-sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi kalau saya nyampaikan di teman-teman santri ini, bahasa hafidu itu merupakan fi'il amar dari fi'il mati hafadhu. Hafadhu itu wazannya fa'ala kalau terus santri. Wazan fa'ala dengan alif ada berias, fa'nya dibaca panjang, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, hafadhu yuhafidu muhafadhatan. Penambahan alif setelah fa'il tadi kalau dalam bahasa Arab ini menunjukkan makna musyarakah bil ifrad. Artinya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dalam hal ini adalah hubungan timbal balik antara subjek dan objek. Nah, terus hafidu as-sholat, hafidu ngerso sapa sira kabeh as-sholata ing sholat. As-sholata sebagai objek. Ya subjeknya siapa? Kita sebagai kita. Artinya itu muhafadzah saling menjagalah kalian antara kalian dengan sholat. Maksudnya apa? Ketika kita berani menjaga sholat, maka sholat juga akan menjaga kita. Hubungan timbal balik betul. Hafidhu al sholati, itu hafidhu sholawati memiliki pemahaman jagalah sholat karena dengan kita menjaga sholat, sholat akan menjaga kita. Hafidhu al sholawati wa sholatil wusta. Oleh karena itu bohong besar orang yang menjadikan sholat sebagai kambing hitam atas kesulitan yang kita alami. Itu bohong besar. Wong kudu nak cara teori Quran itu mesti bener. Bahasanya itu pakai hafidhu al sholawati. Hafidhu
al-sholawati wa sholatil wusta. Sholat itu kon jogo maka dia akan menjaga kita. Banyak tafsir ulama yang menggunakan pendekatan lafaz seperti ini, termasuk pendekatan bahasa musyarakah bil itsnain, biasa pekerjaan yang dilakukan dari dua belah pihak. Jadi sholat yang memberikan keuntungan kepada kita, artinya ada simbiosis mutualisme antara sholat dengan kita, itu ada simbiosis. Jadi nah awal dengan lakukan sholat ya jogo awal dhewe. Ini maksudnya ada. Bon. Wa sofa ma'afidu as-salatu was-salatu istawaqtu mulia qanitin fas-salawatu yal maktubatul khamsu adhur wal asr wal maghrib wal isya was subuh fatilka ya salawatul lati la ya sawhatan lil muslimin taraku syai'in minha fi halin min ahwal maka ma yaqilu walau balagha bil ajzi wal marad ila aqsa ghayati. Salat yang diwajibkan yang disebutkan di dalam ayat hafidhu ala sholawati tadi itu merupakan sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini yang mana sholat-sholat tersebut adalah sholat yang tidak diberi kelonggaran sedikit pun bagi orang Islam untuk meninggalkannya selama dia masih memiliki akal, meskipun dalam kondisi sakit yang sangat parah. Wong loro kaya mawon akale jeh tetep kudu kon salat. Wali kelas gede kaya apa nak dia belum sampai jadab urung nganti ilang akale tetep kudu nglakoni salat. Wajib salat. Jadi tidak ada, kita tidak meyakini ada sekelompok orang tertentu yang ketika dia beragama sudah mencapai tingkatan yang tinggi, kemudian kita meyakini kalau dia sudah tidak wajib sholat. Orang itu katanya kita meyakini semacam itu. Wali itu sholat, memang kadang-kadang kita tidak tahu sholatnya di mana. Memang kadang-kadang seperti itu. Kalau orang jadab itu hukumnya kan sama dengan orang gila. Maksudnya dia sudah atau di dalam ibadah sudah tidak diharuskan sebagaimana orang gila pun juga tidak diharuskan beribadah. Sholat di akal kan. Cuma bedanya wong edan itu biasanya edan krono dunya, nak umumane wong jadab niku krono Gusti Allah. Bedanya kuwi ngoten tok. Krono Gusti Allah. Ini sama-sama itu hilang akalnya. Cuman yang menjadi penyebab hilang akal itu berbeda. Iya. Bahkan sakit yang ila aqsal ghayat sampai puncaknya pun kita tetap diwajibkan melakukan sholat semampu kita. Mulane kalau paling tidak sepakat kalau wong tilik wong loro niku. Wong tilik wong loro ku sing loro bingung arep sholat bicarane untuk piye ku sing niki ini ku justru malah memberikan kemakluman. Oh sama ku loro rasa sholat sing supaya dikontrol wis mari. Lha iku lak kurang ajar ngene. Dalam cara teorinya awake dhewe niku, nak tidak wong loro adabe kon wasiat njogo ibadahe. Najise ya hati-hati. Orang malah kita memberikan motivasi agar memaklumi untuk meninggalkan sholat. Misalnya cek loro terus ngene wis waras itu susah. Lho niki mah dosa. Tidak wong loro sing golek ganjaran justru itu dosa gara-gara kita memberikan motivasi yang buruk kepada orang yang kita sambangi tadi. Ini bahaya. Lah termasuk sholatnya wong napa niku wong sing kadang punya lupa kan yo carane dhewe wong sing di-give mungkin anggota tubuh yang di-give kemudian wudhunya tidak sempurna kan juga ada caranya sendiri-sendiri to nggih. Ning wajib sholat tetap wajib sholat. Lah aku madhep kiblat iki ora ono sing nunggoni kok ngadep kiblat ora ono sing nunggoni kan ya penting awake dhewe sholat itu hormatul waktu. Mas nanti ada yang dikodok atau tidaknya tergantung nanti syaratnya memenuhi apa tidak ngoten tok ora. Nah, termasuk sholat dalam kondisi yang terjepit ketika sholat di pesawat kan tetap kita diwajibkan sholat. Sholat hormatil waktu itu bukan berarti sholat yang penting sholat tapi tidak memenuhi syarat itu buatan wajar. Hormatil waktu itu tetap sholat, tapi ketika sholatnya kok tidak memenuhi syarat nanti tetap dipotong. Maka yang harus kita lakukan tetap sama harus menggunakan syarat-syarat ketika kita dalam kondisi leluasa. Non pesawat ini pun umpamanya awake dhewe iso wudu ya wudu. Nek setayang ya tayang agak iso ya gak usah. Andai kata kita serta mau berdiri ya terus kita berdiri. Kalau tidak bisa kita duduk. Sama berarti gara-gara mentang-mentangin sholatnya disebut hormatul waktu, artinya sholatnya kita tidak perlu menghadap kiblat. Itu salah kita lagi. Kalau memang kita ada peluang untuk menghadap kiblat, tetap kita menghadap kiblat. Nah, ada peluang tayang kita butuh tayang. Kalau itu beberapa pengalaman. Nanti kalau rencang-rencang pas di pesawat itu sholatnya cuma seperti itu. Jadi sama dengan madep, cara madep kiblat kan jadi iso melihat petunjuk sakit nopo
dari operator pesawat itu ada yang menunjukkan semacam itu kiblatnya mana, ini posisinya sedang seperti apa, posisi kiblat di mana, itu disebut lagi. Nah, kurang perhatian akhirnya seperti yang dulu gue gak malah. Kalau kau corong malah sidik kan nggak apa-apa. Minimal pas takbir ihram kan kita menghadap kiblat. Dan itu tidak ada perhatikan macam itu. Dan sih wallahu a'lam seperti itu bodoh kayaknya. Arti bodoh seperti nyamari. Bon, fasolawatu ya wa kama warada wasolatul mustahil asr. Kemudian menurut penafsiran Syekh Abdul Ahad, sholat musta yang disebutkan dalam ayat tadi adalah sholat asar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ini ada satu cerita kenapa kok disebutkan secara spesifik di dalam ayat hafidhu ala sholawati wa sholatul musta. Lalu cara perintah itu si Allah sholat as-sholawati kalau mencakup sholat musta tadi, sholat asar tadi. Kenapa ada penyebutan khusus sholat asar dengan bahasa sholatul musta? Sampai ngerso sholat 5 waktu khususnya sholat musta niki dimaknai sholat musta adalah sholat asar, meskipun sebagian tafsir yang sedawake sholat musta itu sholat subuh ya. Dan ini nanti memiliki sholat asar. Kenapa kok sholat asar? Karena ada satu hadis menjelaskan tentang itu, bahwa ayat ini merupakan seperti yang sangat terkenal di antara orang-orang kafir di Mekah, di Madinah. Wong kafir itu pas nalika saat dengan sholat khauf. Orang Islam ketika melakukan sholat zuhur, itu orang kafir seharusnya kan punya kesempatan untuk menyerang. Tapi kenapa orang kafir tidak menyerang? Karena takut nanti jangan-jangan dia di dalam sholatnya tadi nanti dia akan diberi hak untuk membela diri meskipun dalam kondisi sholat. Akhirnya orang nyerang terus tunggu sih. Berampung perang, akhirnya ada orang kafir yang punya ide. Ternyata orang Islam itu kalau sholat khusyuk itu ketika kita serang dalam kondisi sholat kan seharusnya kita mendapatkan kemenangan yang besar. Akhirnya ada yang usul, oh kalau gitu nanti kita di waktu yang selanjutnya saja. Setelah ini nanti orang Islam akan melakukan sholat lagi, yang mana sholat tadi lebih dia cintai daripada keluarganya sendiri. Tidak ada sesuatu yang lebih bernilai daripada sholat setelah ini, maksud sholat asar. Sehingga dalam pemahaman orang-orang kafir itu, orang-orang kafir sudah memahami sholat asar bagi orang Islam pada saat itu merupakan sholat yang sangat luar biasa, diperjuangkan betul. Nah, ini yang mendasari penafsiran kenapa sholatul wusta dimaknai sholat asar, karena ternyata sholat asar dalam anggapan orang-orang Islam tempo dulu itu merupakan sholat yang berbeda dengan sholat yang lain. Nah, makanya saya awal di ini nak ngerti akmi sholat asar, tentunya pun kita tidak mudah meremehkan tentang sholat asar. Biasanya uang itu nanti terutama di masyarakat dusun itu langsung mangkat saat dunia asar mangkat tong sawah itu banyak kan memang ribut itu sholat asar itu kapan itu lagi. Itu jangan perlu hati-hati nih. Kedah ada satu. Itu sebagian riwayat sholat asar, sebagian riwayat sholat subuh. Ya habu ilaihim min abaihim wa abnaihim yama asr. Fanazal Jibril alaihissalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalatul khauf. Kemudian setelah itu ternyata dia menunggu pada sholat asar nanti dia akan menyerang orang Islam. Tiba-tiba malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk membawa wahyu yang menjelaskan tentang cara sholat khauf. Akhirnya orang-orang kafir itu yang mau menyerang sudah bersiap-siap untuk menyerang orang Islam pada sholat asar. Oh, ternyata kok sekarang sholatnya asar sudah berubah posisinya karena menggunakan cara-cara sholat khauf. Andai kata ini tidak penting, sholat tidak penting, tentunya lebih dimaklumi itu orang meninggalkan sholat ketika perang. Tapi kenyataannya tidak dimaklumi sama sekali untuk meninggalkan, bahkan ada sholat khauf, ada sholat syiddatul khauf, sholat ketika dalam kondisi betul-betul takut, kita sambil lari nggak apa-apa, sambil kita memukul nggak apa-apa, itu sepenting kan sholat. Ijek sholat nih. Oh, berarti kan nak butuh jangan dianggap bahwa butuh khusyuk tenanan orang keringan sopo-sopo. Mungkin sholat perang iso berarti kan yang khusyuk itu juga nisbi juga. Maksudnya kalau dalam kondisi mungkin leluasa kita khususnya mungkin sampai seperti Sayyidina Ali ketika sholat beliau itu dicabut durinya yang ada di dalam kaki beliau tidak terasa dan sebagainya, itu bisa semacam itu. Tapi terbukti di dalam beberapa peperangan orang Islam itu melakukan sholat sambil berperang. Loh, nah kalau sambil perang berarti kan sambil mengawasi musuh. Loh, sholat orang Islam nak memiliki khusyuk apa? Ya khusyuk dalam kondisi semacam itu seperti itu.
Nah khususnya pas perang kok dituntut seperti khususnya ketika kita sholat di masjid, kesulitan. Maka Rasulullah pun ketika sholat itu juga mendeteksi apa yang ada di belakang itu apa. Apalagi ketika Rasulullah kan min khalfi ka amamin ru'yatul thabatan, bahwa belakang Rasulullah dapat melihat belakang sebagaimana beliau melihat ke arah depan. Kan Nabi jadi mengerti apa yang terjadi di belakang itu tahu. Sebagai bukti bahwa sholat ini merupakan negawai dewi ngaku mulut-mulut ngaku nak ada senang dari umat kanjeng Nabi dan punya cita-cita diakui sebagai umat beliau sampai besok ketika kita di hari kiamat. Ini perlu kita perjuangkan. Kanjeng Nabi niku yang paling senang niku ketika melihat umat itu sholat. Sehingga terakhir Rasulullah dengan sahabat, apa yang dilihat Rasulullah dengan sahabat itu, Rasulullah pas sakit parah beliau sempat keluar sebentar membuka satir melihat sahabat baru melakukan sholat jamaah dan Rasulullah anyep. Sehingga terakhir kanjeng Nabi nyawang sahabat itu kondisi sahabat sholat. Betapa pentingnya sholat. Dan sudah ada ayat kanjeng Nabi kebelet mari. Jadi sholat itu betapa pentingnya sampai demikian. Doa awake dhewe mulane cara arep ngaku dadi umat kanjeng Nabi kudu kan nyenengke kanjeng Nabi. Kalau bahasa sing sering munculkan bayi itu wajah Nabi itu hasanah bi apa bi soli amal iku kaya dawuhe kanjeng dawuhe Gusti Allah dawuhe kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dawuhe ngene. Tu'radul a'malu 'ala Allah yaumal tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah ta'ala. Setiap Senin dan setiap Kamis itu amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi siang pas nalikane ke Senin karo Kamis. Wa tu'radu al-anbiya'i wal abba wal ummahat yaumul Jumat. Ketika hari Jumat amal-amal kita itu akan dilaporkan kepada para nabi, dilaporkan kepada bapak ibu kita yang telah meninggal. Fayafrahuna bihasanati, mereka akan senang ketika melihat kebaikan amal kita. Watasdatu wujuhum bayadun wa isyraq. Dan mereka wajah-wajah mereka akan tambah berseri-seri, berbinar ketika melihat kebaikan-kebaikan kita. Lu awalnya tidak ibadah yang kanjeng Nabi susah, bukan Nabi Firman. Nah, kalau kita mengaku pengen nyenengake kanjeng Nabi, tentunya ada kecoba senang sholawatan, senang ronore ini dia tetap awal dewi senang melampaui sholat, kita mengikuti sunnah Rasulullah sekecil apapun. Kita buktikan kita mampu membuat wajah Rasulullah berseri-seri. Sehingga teruskan dalam hadis tadi menunjukkan bahwa ketika kita beramal buruk, sering beramal buruk menyakiti Rasulullah, fattaqullah wa la tu'dhu amwatakum. Maka takutlah kalian kepada Allah, jangan sampai kau menyakiti orang-orang mati kalian. Lho awake iki gak salat yo ngarang wong tuane awake dhewe dididik kon ngaji, kon sholat bal sing ndang wis gede, itu tinggal wong tuane ternyata gak sholat sama sekali, repot. Terus orang yang meninggalkan sholat itu akan menanggalkan sifat adil kita dan menjadikan kita sebagai orang yang fasik. Kan repot wong fasik ini. Kamu ke kanjeng Nabi itu umat kanjeng Nabi sudah diklaim oleh Al-Quran sebagai umat terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat kanjeng Nabi itu dipersiapkan sebagai umat wasata, umat yang paling adil, litakunu syuhada 'alan nas. Dipersiapkan agar kita kelak dapat menjadi saksi membela para nabi ketika di akhirat. Lu syarat wong dadi saksi itu kudu adil. Lho ora adil kudu dadi saksi. Saya kurang dulu ini idealnya umat kanjeng Nabi itu adalah orang-orang yang adil, menjaga adalah. Keadilan kita itu akan terjaga manakala kita tidak melakukan dosa besar, tidak terus melakukan dosa kecil, jaga kehormatan salah satunya. Meskipun itu barang yang mubah, ketika itu menjatuhkan kehormatan kita, tetap kita tinggalkan. Kaya wong mangan karo ngadeg ora dosa. Ini kalau itu menjatuhkan kehormatan kita, maka sebaiknya tidak kita lakukan. Kenapa demikian? Karena itu akan menjatuhkan adalah kita, menghanguskan hak syahadah kita. Loh kamu kok ada di orang hak syahadah itu berarti apa? Dia kan gak kalau bunuh kosong di alam Gusti Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas.
Wawa itu ngono ketika kanjeng Nabi, so umatku kanjeng Nabi bangga karena umatnya kelak akan menjadi saksi membela para nabi yang ada sebelum Rasulullah SAW. Loh niku hebati umat kanjeng Nabi. Nah dikatakan khairul umatin. Meskipun ayat tersebut diperuntukkan awalnya pada saat sahabat masih hidup, sehingga itu lebih dekat ketika dimaknai umatan wasatan sebagai para sahabat. Tapi nyatanya awal itu dengan sekian juga aku mati kanjeng Nabi. Oleh karena itu hadis ngaku mati kanjeng Nabi harus punya tanggung jawab menjaga kehormatan umat Rasulullah SAW. Meskipun Taurat mesti disebut apa? Disebut luar biasa di pamerake karo Bani Israil nanti Nabi Musa itu saking belengere nyawa umat kanjeng Nabi pengpengan itu pengen dadi umat kanjeng Nabi. Saking hebatnya. Wa ummatu khairul umam disebutake nang Ka'ab bin al-Ahbar niku tengger hadis atani yang tiba niku kan menyebutake tentang khairul umat. Dibagi telu waktu umat kanjeng Nabi dibagi telu. Tulutnya ya dakhulul jannata bi ghairi hisab. Suci mlebu swarga tanpa hisab iku siji. So kepada Abu Bakar nih, kepalanya Abu Bakar tadi kanjeng Nabi nanti matur kali malaikat, apakah ada di umat gitu yang masuk surga tanpa hisab? Wong diceritake kali malaikat Jibril. Pun malaikat Jibril sewungi Abu Bakar, kepalanya Abu Bakar nih. Tapi nanti ketika Abu Bakar diperintahkan untuk jannah ya Abu Bakar, silakan kamu masuk surga tanpa hisab ya Abu Bakar akan bilang la adkhulu al-jannata hatta yadkhulu ma'i man ahabbani fid dunya. Saya tidak akan masuk surga sebelum seluruh orang yang mencintai saya juga dimasukkan surga bersama saya. Lho niki awake dhewe melu seneng karo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Niki sampe Abu Bakar. Kamu kok safa koyo Abu Bakar. Welase Abu Bakar karo wong liya niku jek gedhe welase kanjeng Nabi karo wong liya. Abu Bakar ngono wis iso nyafaati wong sing seneng karo Abu Bakar, bagaimana Rasulullah dengan orang yang mencintai Rasulullah. Lah saiki pun adikku diwisira apa gak ngoten lho. Awake dhewe nek omane wis ngaku mate kanjeng Nabi susah penuh nyusake awet nalika awake dhewe ngaku mat nganti ade mati kok jek ndadekake susah kanjeng Nabi nek ngamal elek terus kan ndadekake susah kanjeng Nabi. Ya oleh karena itu pentingnya kita mencari kegiatan-kegiatan yang menjadikan sebagai pengganti istighfar kita sangat penting sekali, termasuk ngaji. Kita mengaji kegiatan semacam ini dalam rangka apa? Agar kita mendapat maghfirah untuk pangapuran ini. Nah untuk pangapuran itu Gusti Allah kan tidak bisa teman. Jadi kan Nabi pirsa lagi umat ini sembeling-beling di umat kan. Nah digambarkan dalam Al-Qur'an kan summa awratna kitabal astafaina ibadina faminhum dhalimun nafsihi. Umat kanjeng Nabi itu jadi dhalimul nafsi. Orang-orang pengeluk Quran itu, pemegang Al-Quran, dhalim awake dhewe. Sing nomor lorone muktasid. Wong sing sedengan amal apik karo amal elek iki padha. Sing nomor 2 sabiqul bil khairat. Sing amal apik niku lebih banyak daripada amal buruknya. Tapi kabeh niki wau di antara 3 umat yang dikelompokkan dalam Al-Quran, baik itu yang dhalimul nafsi atau muktasid atau sabit dokal niku kabeh bagus waktu kabeh niku bareng kanjeng Nabi. Nanti bahasane tengger hadis Ka'ab Ahbar niku meskipun niku yaktu Nabi dulu bin wa khotoya itu ngero anna masyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Arek kusowe dawuh kan ya adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jadi sebelum putus waktu kono kan rahmatku, sebab aku orang tidak mungkin menjadikan orang yang ikhlas dalam bersyahadat kepadaku, tidak akan mungkin saya samakan dengan orang yang tidak bersyahadat. Sepenting bisa juga ikhlas. Nah, ini pertanyaannya, apakah kita mampu menjaga syahadat kita sampai akhir hayat kita? Salah satu bahkan itu menjadi yang paling penting menurut para ulama, sing iso mempertahankan syahadat kita, membantu mempertahankan syahadat kita adalah kita tekun di dalam melakukan sholat lima waktu. Pengalaman para ulama hampir dipastikan wong sing gak nglakoni sholat lima waktu meskipun piyambakipun ya sedekah ya sregep, itu hampir dipastikan beliau tidak mampu mempertahankan la ilaha illallah. Beliau berat nanti ini. Orang yang mempertahankan la ilaha illallah di penghujung hidupnya. Ini na'udzubillahi min dzalik. Pramila mau sholat seadil serak orang melakukan sholat sunat yang nggak bohong.
Sebenarnya wajib-wajib ini dilakukan syukur-syukur. Saya pikir untuk orangmu sejenengan ibadah itu saling geret-geretan. Wong lakoni keapian ini geret-geretan. Maksudnya pertama mungkin seneng sing wajib-wajib tok, sesuk tetap sing sunat-sunat bakal seneng. Podo wong maksiat itu kan geret-geretan. Pertama gue ngobrol tukang mantep tok, sesuk melu ngicipi. Sesuk melu kebosi jadi. Semua sesuk ane semua orang-orang kerja dia ngombe-ngombe tok, tetapi dodolan yo menyediakan barang liane maksud yang liane barang. Ingat ngetuan ingat. Pertama dengan itu sholat itu gak dalam wiridan, sesuatu itu wiridan. Tergantung kumpulnya karo sopo. Saya repot kan aku biasanya wiridan dan kumpul karo wong liya kok dalam wiridan itu kurang kata niki wae. Nah niki maka penting sekali wis yang penting sak beling-beling kaya apa kaya Arabi sing suwar karo Kanjeng Nabi biyen. Kanjeng Nabi sing diwajib kaya ngono apa suatu waktu kuwi. Wis sak ngono iku lakoni kok swarga. Iya swarga. Ayo begitu wong mungkur Kanjeng Nabi dawuh iki bakal swarga. Anak dhewe paling sportif menjaga apa sing diomongake. Wes wajib-wajib tok nih. Wajib-wajib tok. Jadi monggo kalau panjenengan di pada hari-hari kita itu pokoknya sekuat mungkin dikuat-kuatake nglakoni ibadah salat lima waktu kuwi. Betul. Para wong kang muliakan mungkin iki sekedhik kang kula aturaken kita lanjutkan dengan diskusi waktu kami berikan kepada panjenengan sedaya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, monggo yang punya pertanyaan bisa diantarkan. Mungkin yang putri bisa ditulis pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedhik soal sholat Pak. Pripun hukumipun sholat ketika membaca surat itu membuka Quran yang ada di HP? Ngaten. Niku riyen mawon. Ya orang apal yang paling mojo ya. Nah pilih kitab yang panjang tentunya. Ini nak nelarat ya, kurus. Alhamdulillah orang Indonesia itu sabun orang Indonesia namun Islam sholat ya Fatihah apa. Ternyata di tahun 2018 kemarin, itu saya mendapatkan berita kok Mesir itu jangan sebut hafal Fatihah. Ada di daerah Mesir, itu bahkan satu daerah hampir tidak ada yang hafal Fatihah. Tidak semua, bahkan mereka orang Islam di sana ada sebagian tidak kenal siapa nama nabinya. Nah kita tahu syahadatnya apa Bapak Ibu? Syahadat Islamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Tahu asma nabi nih. Ismu nabi itu Rasulullah. Itu Mesir. Masya Allah. Awalnya dulu sambil dikulingi jadilah Fatihah ya tetap apa. Tapi andai kata kita tidak hafal pun sebenarnya kita tetap diperkenankan sambil membaca. Tentunya ketika kita membawa HP itu yang penting kita mau menjaga gerakan kita. Gerakannya jangan sampai sering bergerak. Kalau kita sering bergerak kan jadi masalah karena bukan karena membacanya jadi persoalan, tapi karena kita bergerak lebih daripada 3 kali itu kan berturut-turut itu membatalkan sholat. Jadi nggak niku nak cara awake dhewe kok nggawa HP boleh saja, tapi cuma niku sing perlu kita jaga jangan sampai gerakan kita melebihi daripada gerakan 3 kali. Karena itu namanya membatalkan sholat niku ketika kita melakukan pekerjaan yang banyak. Pekerjaan yang banyak itu adalah ketika gerakan 3 kali. Gerakan 3 kali itu harus menggunakan satu anggota tubuh ya. Jadi dengan cara tangannya bergerak, kepalanya geleng-geleng, kakinya juga diangkat. Itu berarti 3 kali. Dilakukan dalam satu waktu nih, namanya 3 kali. Nah, ini juga membatalkan. Utawa jenengan orang jenengannya tidak menggunakan gerakan satu tangan atau kaki tidak langsung melompat. Kita bisa melompat. Ini nak melompat itu dianggap gerakan sing parah. Itu termasuk dianggap membatalkan sama dengan ketika kita melakukan pekerjaan lebih daripada 3 kali. Buat jadi buat masalah-masalah baca nih buat mungkin cuma masalah kita membawanya. Nasi ngapik, nah bawanya kan dengan hajat nih bro nih.
Kita ada hajat untuk itu. Jangankan itu, kita sholat ketika kan sunahnya sholat itu membawa rida. Jadi selempangan rida kan sunah. Sampai ketika di tengah-tengah sholat kita kok lupa tidak membawa rida atau kita jatuh di bawah, itu sunah akan diambil. Baik sholat mencukup rida. Saking pentingnya menggunakan rida dalam sholat itu tadi. Sehingga ketika kita di dalam sholat kok rida kita jatuh, jangan kita pura-pura agar tampak khusyuk kemudian kita tidak mau mengambilnya, kita ambil tidak apa-apa, langsung kita pakai kembali. Karena kadang-kadang ya suka harus kadang tiba itu juga benar. Kita arah khusyuk loh sama dianggap mulut jahil karena yang terkait itu Rasulullah menggambarkan meskipun di tengah sholat kita disunahkan mengambil rida. Jadi saking pentingnya kita menggunakan rida. Nah, terutama nak jangan kalau Rasul menggunakan rida setiap kita dalam setiap acara paling kurang pas sholat itu. Pas kita gunakan untuk itu, nawa itu dari akhir ittiba kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjauh melihat dari keterangan Jenderal Pak Syifa bahwa sholat walaupun dalam keadaan apapun itu sangat diwajibkan sekali dalam keadaan sakit atau apapun. Kita melihat yang terjadi di masyarakat ketika ada orang telah meninggal, ternyata dia meninggalkan sholat yang mungkin dari segi hukum dia tidak tahu sampai meninggalkan, atau ada orang yang memberikan satu dorongan, wis gak sholat gak iseh sakit. Terus yang terjadi, banyak terjadi di lapisan masyarakat adalah sholatnya orang yang ditinggalkan itu difidyahi atau diqadha. Untuk penjelasan itu mohon pencerahan itu Pak. Kalau di Fathul Mu'in yang disebutkan firman mata wa alaihi sholatun fala fidyata fala qadha wala fidyata. Artinya secara formalitas fikih hukumnya ngoten. Wong sing mati ninggalake sholat iku ora wajib difidyahi, ora wajib diqadhoni. Maksudnya anak tidak punya kewajiban untuk membayar fidyah, juga tidak punya kewajiban untuk mengqadhoni sholatnya orang yang telah meninggal. Ini tidak membicarakan masalah ketika diqadhoni dan fidyah boleh apa tidak. Nah, kalau menurut kita fidyah boleh, kita qadhoni boleh, tapi tidak wajib. Bagi anak tidak wajib, betul. Itu bentuk bil walidaynya, anak pengen memberikan berkhidmat kepada orang tua kita, apalagi ketika orang tua kita meninggal dalam kondisi meninggalkan sholat karena udzur. Itu terus nanti kita berusaha untuk memfidyah atau menggunakan qadha. Kita diberi wewenang dua pilihan. Pilihan di antara satu mengqadhoni atau fidyah. Ketika fidyah satu sholatnya satu mut itu kalau kita lebih hati-hati di globalnya jadi 7 on kira-kira 7 on. Ini bukan wajib. Artinya kenapa kita sampaikan semacam ini? Nanti biar kita tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jangan-jangan karena pemahaman masyarakat sudah terbiasa kalau orang meninggalkan sholat langsung wajib difidyahi, kemudian kita mengintimidasi, orang itu sampai dia atau dipojokkan lah orang yang tidak berfidyah itu sakit atau itu sakit. Karena memang formalitas fikihnya la qadha wal fidyah. Kalau dilakukan kita mengqadha juga boleh, di fidyah juga boleh. Cuman yang dilakukan Imam Subki. Kalau Imam Subki itu dulu tidak menfidyah tapi mengqadhoni. Diqadhoni. Nah, qadhoni itu baik diqadhoni anak-anaknya atau dia bisa menyewa orang lain, bahkan menyewa orang lain untuk mengqadha sholat saudaranya yang tertinggal tadi. Ini kok teman dilakukan bareng-bareng. Waktu ini nak orang kudu nak pas dhuwur terus lakoni qadha dhuwur badan. Nah, qadha itu bebas. Kita lakukan pada malam hari semua boleh. Subuh yang bengi apa sejenenge asare yang lakoni yang bengi yang qadha niku boleh. Bahkan dilakukan dalam waktu seketika. Kalau dulu di pondok itu kalau ada orang minta diqadhakan di pondok itu kan nanti jamaahnya kan banyak. Kalau jamaahnya banyak itu yang bagian dalam nanti. Bagian dalam itu bagian sholat zuhur, nanti yang bagian samping sebelah kiri itu sholat asar, sebelah kanan itu nanti sholat isya. Waktu terus kabeh 5 sholatan dilakukan dalam satu waktu. Orangnya berbeda-beda, itu bisa kalau jumlahnya banyak. Nah, wongnya karena wong sithik kan wong sakit mesti nggih. Wong sithik langsung ditinggal aku wae, napa meneh biyen wong gak tahu sholat gitu.
surat sholat baru begitu arep nopo agak arep nganu tobat mati. Semua biyen nawet nopo ora tau sholat ke umur 5 tahun, lakon setahun mati. Lah iki sing biyen iku sing 5 tahun sing mutus sapa? Sing 5 ora sudah tahun nggih, sing 50 tahun lah. 45 tahun, cara 15 tahun ya balik berarti kan ya 45 tahun. 45 itu sing mutus sapa? Yo lak di ngawur apa gara-gara dia sing tobatnya kan tetap kudu digenepi kan cara biyen sing ora dilakoni iku tetep dipun genepi. Lah sehingga niki nak delok niki saking angele, maka sangat penting sekali yo derek dawuh habaib daerah Yaman itu harus sholat kafarat gitu ya. Ada pentingnya juga semacam itu. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita melihat orang mudanya dia tidak mau sholat ketika sudah tua, sholat baru 1 tahun meninggal kan ya belenger ngoten. Ini kudu piye nek ngoten iki dipun sama boleh nih pas ana sholat apa sholat qadha baru sing apa nika Ramadan akhir nika sing Jumat akhir Ramadan niku ya dilakoni mbok menawa itu juga ikut meringankan kita. Tapi tadi bahwa tidak diwajibkan untuk diqadha oleh ahli warisnya, seandainya ahli warisnya mengqadha, kewajibannya gugur gitu bagi si mayit. Kalau meringankannya ya, kalau menggugurkannya ini wallahu alam. Kan aja menggugurkan gitu. Artinya kalau kondo itu dikatakan meringankan iya, tapi kalau sampai karena yang terjadi tadi sholat ya, bahkan orang hidup kita mengkodo itu kita menggugurkan tuntutan lagi, bukan tuntutan kok. Tapi kita tetap tidak bisa mengganti posisi yang aslinya, sholat asli tidak bisa. Kalau menggugurkan tuntutan itu ceroboh sajane wajib nglakoni sholat ora saiki ya wis dikodo berarti sholat. Tapi bukan berarti kodo tadi kita akan menempati posisi yang pertama itu tidak. Artinya ada kita langsung ada karena Gusti Allah itu melowongkan satu waktu daripada kewajiban. Itu kan berbahaya. Jadi namanya hukukul waktu. Kita menghilangkan haknya waktu. Nah, kalau mengkodo itu kita mengkodo hak yang hak atau kewajiban dalam satu waktu tertentu boleh, macam itu bisa. Tapi kita mengosongkan waktu karena waktu tidak bisa kembali, itu resolusi orang bakal resolusi kotor. Hak hukukul waktu ini. Nah, sehingga ini dari sisi itu kita harapan kita tetap menggugurkan kewajibannya. Tapi wallahu alam semuanya kita termasuk Gusti Allah gitu. Jaminan tidak ada, jaminan semacam tidak ada. Sama dengan kafarat, surat kafarat apa itu Ramadan akhir itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pertanyaan kaula ingkang badhe kula tangketaken inggih punika bagaimana cara mengganti atau mengontok sholat wajib kita yang dimana dulu lupa, maksudnya beberapa tahun tidak dilakukan beberapa sholat wajib, dan untuk menggantinya dengan jumlah rakaat tertentu itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti tidak ada kejelasan tentang yang saya tinggalkan sholat yang apa itu. Sholat wajib. Mesti bilangannya, tidak jelas itu. Buatan hitungan bang piro. Nggih. Buatan enten hitungan lem. Kalau sholat ada satu contoh ilustrasi nih sebagai ilustrasi. Bikin itu dia yakin ada salah satu di antara sholat 5 waktu tadi yang tidak dilakukan. Dia pengen tobat pengen ngotot, tapi dia tidak jelas sholat 5 waktu sing urung tak lakoni kendi, sing tak kodo itu sing di, sing dhuwur apa sing asar apa sing maghrib apa sing isya. Itu maka 5 kali 5 sholat tadi harus dilakukan semua. Nah, karena nopo sebab kan orang jelas kabeh. Orang yakin, kita jelas yakin ada di antara satu hari satu malam ada satu sholatan yang kita tinggalkan. Cuman kita tidak jelas yang kita tinggalkan yang maghribnya, apa isyanya, apa subuhnya, apa asarnya. Maka nanti wajib diqadha 5 sholatan tadi. Nah itu sama, kalau itu mungkin kemudian dalam 1 tahun tadi ini kan jelas agak kira-kira. Orang jelasnya setahun Pak. Jadi diqadha ini 5 tahun. Kalau yang tidak jelas itu belum ada, kan ya ada jelas yang kita lakukan juga. Artinya kita juga meyakini sesuatu yang kita yakini. Ada sebagian sholat yang kita yakini, sehingga itu sholat yang
tidak kita yakini belum kita lakukan itu yang kita kotor. Nah, sing diyakini ada sholat ya tidak mudah kita kotor lah. Setelah satu kali kotor. Jadi usahanya kita melakukan kotor sampai kita yakin semua sholat yang kita tinggalkan telah tertunaikan. Ini ngoten. Itu saat pertobatan yang ngoten. Kanggo wong sing ngeten niku ora usah nglakoni sholat sunat, rasa tarawih bareng betul Ustaz. Langsung terus. Itu kalau betul itu di formalitas fikih kita mengatakan semacam itu, dia haram melakukan sholat sunat. Karena waktunya harus untuk melakukan qadha. Dia tidak boleh menggunakan waktunya untuk selain qadha. Kudu nggih kecuali sudah aman. Sudah aman wis sholat wajib kok wis rampung ya kayak melakukan sholat sunat. Selama kita belum yakin tentang itu, maka prioritas kita tetap melakukan sholat qadha. Ini bukan pilihan tapi kewajiban. Wajib kita qadha tidak melakukan sholat sunat. Bahkan gimana Bu? Bahkan kalau waktu yang dibutuhkan waktu-waktu luang kita, artinya waktu-waktu selain waktu yang untuk kebutuhan primer itu semuanya untuk melakukan sholat itu. Jadi surah usah nah yang penting jadi nyambut gawe. Nah nalikane apa jenengane kita tidur istirahat juga istirahat, makan juga makan, tapi selain kita nganggur ya kita melakukan sholat qadha itu tidak perlu sholat sunnah. Itu lebih penting itu daripada jenengan lakukan sholat sunnah. Terawih katanya usu ngoten niku wae, mana boleh sing terawih sing suwi-suwi ngoten niku wae. Ora usah kesuwen niku mangan. Niku sing alung ngoten wae. Iki penting. Dadi jenengan nek kok sungkan karo tanggane ya kok terawih nang masjid kan mek nglakoni qadha ning bareng-bareng karo wong ketane karo terawih. Itu ora apa-apa. Jadi salah satu kan kalau di fikih kita demikian juga ini hati-hati kalau serangke wong sing pancen kagungan kewajiban qadha salat, maka sebaiknya jangan dulu melakukan sholat sunnah. Kita lakukan sholat qadha itu dulu saja. Gitu ya. Pas sholat dulu meneh. Ora berarti ya sholat dulu meneh berarti dulu. Betul. Oh. Baca zuhur qadha. Ini malah cukup sih. Lanjut besok nah. Besok tak ketemu. Kalau aku tutup salat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.